Apabila kita mengikuti ajakan-ajakan iblis, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, nah berarti kita manusia memperpanjang jalan kita mencapai kepada kesadaran, memperpanjang kita, menambah evolusi kita di dalam mencapai kesadaran murni. Dan apabila kita mengikuti ajakan iblis atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sama saja kita memperpanjang umur neraka, memperpanjang umur kita di dalam neraka. Dan inilah 4 permintaan iblis kepada Tuhan, kepada Allah, yang Allah kabulkan. Di mana nantinya ini bisa membahayakan manusia, bisa menyesatkan manusia apabila manusia tidak mampu memahami terhadap 4 permintaan iblis tadi. Apabila manusia tidak mampu mensikapi terhadap 4 permintaan iblis, itu nanti bisa menyesatkan manusia. Sesungguhnya mereka iblis itu adalah pada awalnya, pada mulanya adalah malaikat yang mulia, al-malaul a'la. Nah, siapa mereka itu? Nah, mereka itu adalah para ruh kita manusia. Nah, kita pun ada di dalamnya. Nah, pada waktu itu Tuhan atau Allah memerintahkan kepada para malaikat, kepada para ruh untuk sujud kepada Adam. Artinya untuk masuk ke tubuh Adam nanti kalau setelah selesai sempurna Adam diciptakan. Dan untuk hidup di alam dunia ini, di bumi ini, sampai kepada waktu yang ditentukan nanti. Nah, baru nanti pulang lagi ke alam surga, kata Allah, yaitu ke sini, ke alam ruh, ke alam surga. Nah, di dalam kenyataannya pada waktu itu ada malaikat yang bersedia masuk ke tubuh Adam dan untuk hidup di alam dunia ini sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, kemudian juga ada yang menolak untuk masuk ke tubuh Adam dan menolak untuk hidup di alam dunia ini bersama-sama dengan tubuh. Nah, mereka yang menolak itu disebut oleh Tuhan, oleh Allah, dengan iblis. Kalau berbicara energi, nanti iblis itulah yang akan menjadi energi negatif dan malaikat itulah yang menjadi energi positif. Yang pada akhirnya, selain tadi ya, malaikat yang masuk ke tubuh manusia, dan iblis pun diizinkan masuk ke tubuh manusia atas dasar 4 permintaan iblis kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, betul-betul harus kita sikapi dengan baik supaya kita tidak tersesat nantinya. Nah, kata iblis kepada Tuhan, wahai Tuhan, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, tidaklah mengapa, tetapi aku ada permintaan, kata iblis. Kata Tuhan, wahai iblis, apa yang menjadi permintaanmu? Kata iblis, permintaanku yang ke-1 ya Tuhan adalah supaya aku dipanjangkan umur, supaya dijadikan panjang umur. Nanti hanya untuk menyesatkan manusia. Kata iblis begitu. Nah, iblis berkata, wahai Tuhan, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, pasti aku akan menjadikan kejahatan itu terasa indah oleh manusia di bumi. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Kemudian iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semua. Kata Tuhan, aku kabulkan permintaan-Mu ini. Apakah masih ada permintaan-Mu, wahai iblis? Nah, iblis juga berkata, iblis menjawab, ya Tuhanku, masih ada permintaanku yang selanjutnya. Yang kedua, nanti apabila setiap terlahir manusia
di bumi, nah maka golongan iblis ini harus masuk ke tubuh manusia. Nah, permintaan iblis yang kedua itu pun dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, nanti itu yang disebut dengan Korin. Nah, jadi ketika setiap terlahir manusia ke bumi ini, jadi Tuhan memasukkan ruh atau malaikat, dan Tuhan juga memasukkan iblis. Nah, nanti ini disebutnya dengan Korin. Nah, Korin itu artinya berdampingan. Berdampingan antara malaikat, ya, antara ruh dengan iblis pada tubuh kita. Nah, yang malaikat berjuang dia mati-matian mempertahankan kesadarannya, kemurniannya untuk kembali nanti setelah habis masa hidup di alam dunia ini, kembali ke alam asal, yaitu ke alam ruh, ke alam surga. Nah, si Korin ini, si iblis ini berjuang dia mati-matian menghalang-halangi si malaikat dari jalan Tuhan. Berjuang mati-matian menjerumuskan, menghasut malaikat supaya tidak kembali ke surga, supaya dia tetap di dalam neraka di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, maka disitulah Allah berfirman kepada iblis tadi, dan pergilah kalian. Nah, pergi di sini artinya dan masuklah ke tubuh manusia. Nah, kata Tuhan, maka apabila ada di antara manusia yang mengikutimu, nah maka neraka jahanamlah tempat kembalinya kalian semua sebagai pembalasan yang cukup, kata Tuhan, buat kalian. Nah, maka di dalam kehidupan di bumi ini, di alam dunia ini, apabila kita mengikuti bisikan-bisikan iblis, melakukan perbuatan yang tidak baik, nah maka akan jadi neraka kehidupan itu. Karena memang begitulah kata Tuhan, akan menjadi neraka jahanam. Di situ akan ada bahaya bencana, di sana musibah, permasalahan, kesialan, dan lain-lain. Kata Tuhan, wahai iblis, selanjutnya apakah ada permintaanmu selanjutnya? Kata iblis, masih ada. Permintaanku yang ketiga, kata iblis, supaya dada manusia sebagai rumah aku, kata iblis. Dan aku bebas berkeliaran pada tubuh manusia, pada organ tubuh manusia. Dan aku juga bebas bergerak mengalir di dalam aliran darah manusia, kata iblis. Ini permintaan ini iblis dikabulkan oleh Tuhan. Nah, maka di sini sudur itu dada kita, ya. Nah, di dalam sudur itu ada kolbu yang diasumsikan kepada hati kita. Nah, kolbu itu artinya naik turun atau berganti atau silih berganti. Dan itulah yang kita rasakan sekarang ini. Berganti-ganti di dalam hati kita, ada bisikan yang baik, ada yang bisikan yang tidak baik. Nah, kita semua mengalami hal itu. Itu yang disebut dengan kolbu. Jadi kolbu itu adalah, hati itu adalah arsi atau singgasana bagi malaikat, bagi iblis. Siapa yang duduk di dalam singgasana itu, pada singgasana itu, nah dialah yang berkuasa untuk membisikkan. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita terus-terusan mengikuti ya bisikan-bisikan iblis, nanti rusak hati kita, rusak kehidupan kita, rusak badan kita. Diikuti terus bisikan-bisikan iblis, nanti menjadi penyakit hati. Akan meningkat nanti menjadi hati yang membatu, meningkat lagi menjadi hati yang tertutup. Dan terus kita ikuti perbuatan iblis, bisikan-bisikan iblis, menjadi terkunci hati kita. Nah, kalau sudah terkunci, gelap gulita perjalanan kita, nah itulah neraka jahanam yang sesungguhnya. Bencana, musibah, penyakit, kesialan, dan lain-lain. Makanya di situ dulu Nabi mengingatkan kepada kita. Nah, kata Nabi, dan ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Nah, seperti itu kata Rasul. Nah,
Nah, inilah permintaan yang ketiga daripada iblis, agar hati kita manusia dijadikan rumah bagi iblis. Nah, harus kita pahami betul-betul. Nah, kemudian yang selanjutnya, kata Allah, wahai iblis, masih adakah permintaanmu kepadaku? Iblis berkata, iblis menjawab, ya Tuhan, masih ada permintaanku kepadamu. Inilah yang terakhir, yaitu supaya aku dibebaskan berserikat dengan manusia dalam segala hal. Supaya aku dibebaskan berserikat dengan manusia dalam segala bidang kehidupan manusia. Dan permintaan yang keempat ini juga dikabulkan oleh Tuhan. Nah, lalu iblis berkata kepada Tuhan, kemudian aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau ya Tuhan akan mendapati kebanyakan dari manusia tidak bersyukur kepadamu. Itulah kata iblis. Dan itulah permintaan iblis yang keempat. Tentunya ini sangat membahayakan bagi kita manusia. Apabila kita tidak bisa mensikapinya, kita bisa terpleset. Kita bisa celaka. Semua kita sudah dikepung oleh iblis. Organ tubuh kita sudah dikepung. Perbuatan kita mulai dari niat sudah ikut campur iblis di dalamnya. Kemudian juga dalam pandangan, pendengaran, dalam lisan, dalam perbuatan semuanya iblis ikut campur. Dan juga di dalam makna yang lain, iblis mendatangi manusia dari depan. Artinya, iblis akan menghasut manusia dengan masa depan manusia. Dihasutnya supaya manusia takut dengan masa depan. Dihasutnya manusia supaya gelisah dengan masa depan. Nah, karena itu banyak di antara manusia yang menggapai masa depannya dengan cara yang tidak baik. Kemudian iblis mendatangi manusia dari belakang. Artinya, iblis menghasut manusia dengan masa lalu manusia. Dihasutnya manusia supaya kecewa dengan masa lalu. Dihasutnya manusia supaya sakit hati dengan masa lalu. Dihasutnya manusia supaya dendam dengan masa lalunya. Nah, apabila demikian manusia kecewa, sakit hati, dendam terhadap masa lalunya, dan berarti manusia menciptakan energi yang negatif, membawa energi negatif untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang akan datang. Itu sangat berbahaya, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi manusia. Kemudian iblis mendatangi manusia dari kanan. Iblis akan menghasut manusia dengan kebaikan. Selanjutnya iblis mendatangi manusia dari sebelah kiri. Artinya iblis akan menghasut manusia, akan menjebak manusia dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu adalah permintaan iblis, 4 permintaan iblis kepada Tuhan. Yang ke-1, supaya panjang umur. Yang kedua, setiap manusia terlahir di bumi ini, iblis pun harus masuk ke tubuh manusia. Itu yang disebut dengan korin. Yang ketiga, iblis meminta supaya hati manusia, dada manusia, menjadi rumahnya bagi iblis. Nah, permintaan yang keempat, supaya dibebaskan berserikat, bersatu dengan manusia di dalam segala hal, di dalam segala bidang kehidupan manusia. Nah, ini adalah permintaan iblis. Apabila kita tidak memahami, tidak mampu mensikapinya, kita bisa terpleset, kita bisa tersesat. Nah, karena itu kita harus harus awas dan waspada, harus tetap pada kesadaran kita. Dan apabila kita mengikuti ajakan-ajakan iblis,
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, berarti kita manusia memperpanjang jalan kita mencapai kepada kesadaran, memperpanjang kita, menambah evolusi kita di dalam mencapai kesadaran murni. Dan apabila kita mengikuti ajakan iblis atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sama saja kita memperpanjang umur neraka, memperpanjang umur kita di dalam neraka kehidupan di dunia ini. Demikianlah untuk obrolan sekarang ini tentang apa yang diminta oleh iblis kepada Tuhan. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang selanjutnya. Dan salam untuk kita semua.